Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana melakukan aktivasi artikel yang sudah diberikan nomor doi-nya ya. Ada dua cara, kita bisa menggunakan via Open Journal System, dan yang kedua menggunakan web crossref. Nah, diimport gitu ya di web crossref-nya. Tapi berdasarkan pengalaman saya atau yang saya biasa digunakan itu lebih mudah dari jurnal OJS ini ya, daripada yang import di web crossref-nya. Tapi itu pilihan, silahkan kalau mau dicoba. Oke, sebelumnya misalnya saya sudah ada beberapa yang sudah publish ya, dan sudah di assign untuk doi-nya, tetapi ini belum aktif. Nah, ada di identifier, ini nomor doi-nya, tapi ini belum aktif ya, karena belum diaktifkan. Jadi kalau misalnya kita akses, cara mengetahui doi aktif atau tidaknya, kompetitif, tadi atas nama Somadi ya, ini analisis human error. Di sini ada Somadi analisis human error. Nah, ini kalau klik ini, nah error seperti ini. Kalau tidak aktif ya, kalau belum aktif. Tapi kalau sudah aktif, dia nge-redirect ke halaman itu lagi. Nanti kita akan coba bagaimana cara mengaktifkan doi-nya tadi ya. Pertama, kita harus login sebagai journal manager untuk bisa masuk ke situ. Caranya masuk ke tools. Oh ya, sebelumnya kita harus daftarkan dulu ya. Kita harus daftar ke doi, mendapatkan account, kemudian setting di plugin-nya. Saya skip untuk tahapan itu. Jadi ini sudah punya doi-nya, sudah punya nomor apa yang diberikan oleh si doi crossref terhadap kita gitu ya. Jadi ini mengaktifkan doi terhadap artikel yang diberikan nomor doi-nya atau dokumen identifier object. Untuk mengaktifkannya, klik tools, kemudian klik import export. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Ini tab, di tab export import, kemudian pilih crossref XML export plugin, klik. Nah, ini adalah setting doi yang diberikan username passwordnya oleh tim crossref ya. Ini sudah setting saya sebelumnya. Ini artikel yang sudah aktif ini dan yang belum aktif. Nah, ada juga yang failed, artinya kita akan coba apa penyebab atau kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika aktivasi dan ternyata tidak bisa diaktifasi alias failed seperti ini. Ini Pak Somadi tadi yang belum aktif, kita coba checklist. Cara mengaktifkannya checklist beberapa gitu ya, boleh satu-satu ataupun semuanya. Kemudian di paling bawah ada klik deposit. Pastikan deposit Anda memadai, artinya Anda memiliki saldo untuk pembelian doi ini, karena satu artikel dihargai sekian rupiah itu, atau sekian dolar untuk doi untuk satu nomor ini. Jadi dipastikan ada saldonya sebelum melakukan ini. Untuk mengecek saldonya, kalau saya ikutan di Relawan Jurnal Indonesia, di situ ada dashboard untuk melihat saldo kita saat ini gitu ya. Jadi kalau kurang bisa top up di situ. Kemudian tadi ya checklist, salah satu, salah dua, atau salah tiga. Kemudian klik deposit, loading. Nah, ini ada error, kita coba lihat errornya kenapa itu ya.
klik. Nah, ini kembaliannya dalam bentuk parsing JSON ya. Ini harus dibaca si status true, tapi di sini ada error ini semacam tag HTML. Kalau kita baca gitu ya, teliti. Di sini ada value kosong. Kemudian ada the value surname is not valid. Nah, mungkin saja si author ini tidak mencantumkan nama belakang, kemungkinan gitu ya. Kita coba saja nanti tambahin, karena ini harus ada nama depan dan nama belakang. Oke, kita coba cari judulnya apa tadi, analisis human error ya, analisis human. Nah, ini ya, klik di production, kita lihat kontributornya ini Somadi, seharusnya udah benar. Ini nggak bisa diedit karena sudah dipublish, di unpublish dulu. Somadi udah benar. Kemudian ini, nah ini yang kurang betul, harusnya ini di sebelah sini. Nah, itu ya. Jadi ada nama depan dan nama belakang, give name dan family name kalau di bahasa, kalau di ini ya. Oke, save. Kita publish lagi. Ini nomor ID apa? Doi-nya sudah. Oke, save. Refresh lagi di sini. Kita coba lagi yang ini. Nah, ini successful registration. Ini statusnya aktif. Jadi tadi ya, ketika mengakses, ini saya refresh dulu. Tadi kan ketika mengakses link doi ini, dia muncul halaman error karena belum aktif doi-nya. Tapi kalau sekarang kita coba lagi. Nah, dia ke sini lagi. Ketika klik ini, bukan ke halaman error doi. Kenapa? Karena ininya sudah aktif. Tadi kesalahannya itu, ini juga ada salah nih. Kita lihat. Sepertinya sama ya, surname-nya itu is not valid, artinya mungkin saja nama family name-nya tidak diisi. Itu biasanya yang terjadi karena ketika ngisi atau melakukan pendaftaran sebagai author, biasanya hanya ngisi nama lengkap itu di nama depan, bukan dibagi dua, atau yang namanya satu kata seperti saya Supono hanya nulis di nama depan aja, harusnya Supono. Itu yang sering terjadi terhadap error. Termasuk biasanya yang lain juga, misalnya ada karakter khusus atau yang lainnya, itu bisa menyebabkan error. Jadi banyak informasi yang dapat menyebabkan proses aktivasi doi bermasalah. Oke, sudah aktif ya. Jadi untuk selanjutnya tinggal di checklist. Jika ada failed atau error seperti ini, tinggal memastikan aja di bagian metadata atau yang lainnya dipastikan benar. Dibaca saja kalau ada errornya secara pelan-pelan gitu ya. Apa ini? Gitu. Kemudian kita amati. Oh, surname-nya ini is not valid, berarti ini kutipnya kosong dan seterusnya. Dibaca saja, nanti dilihat terhadap artikel tersebut kesesuaiannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.